Kembali di Kompas Siang, Saudara, pemberlakuan ganjil genap untuk berdagang di pasar selama PSBB masa transisi dikeluhkan pedagang dan pembeli. Karena kondisi ini dinilai menyulitkan untuk bertransaksi di pasar. Banyak pedagang mengklaim merugi selama diberlakukan ganjil genap untuk berdagang di pasar selama PSBB masa transisi. Aturan ini dinilai pedagang tidak menolong mengatasi sepinya pengunjung. Apalagi di masa pandemi COVID-19 membuat pendapatan mereka menurun drastis. Lalu apa alasan penolakan aturan ganjil genap dan apa solusi yang disampaikan pemerintah provinsi dalam hal ini pengelola pasar? Kita segera bergabung dengan rekan kami Jonah Hamunangan di Pasar Pademangan, Jakarta. Jonah, sebenarnya apa pedagang merasa merugi dan berapa besar kerugian yang dia peroleh hingga saat ini dan terkait dengan aturan sistem ganjil genap di pasar? Ya, selamat siang, Juno dan saudara. Pantauan kami hari ini di hari ketiga penerapan ganjil genap di pasar, khususnya di Pasar Jaya, merugikan para pedagang. Mengapa dikatakan merugi? Dikarenakan memang ini penerapan ini, khususnya ganjil dan genap ini, selain merubah gaya interaksi, khususnya para pedagang dan pembeli, juga bisa dikatakan sebagai salah satu ujung kerugian. Tentu saja ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh Pasar Jaya dalam rangka untuk mencegah penyebaran dari virus corona. Namun di satu sisi, para pedagang harus merugi. Kami akan mencoba untuk menceritakan bagaimana para pedagang merugi. Yang pertama adalah para pedagang ini dipaksa untuk berjualan, ini disesuaikan dengan nomor dari lapaknya. Jadi ketika nomor lapaknya ganjil, dia harus berjualan di hari ganjil. Ketika nomor lapaknya genap, mereka harus berjualan di hari yang genap. Nah, sedangkan untuk bagi para pedagang yang mereka berjualan seperti berjualan ikan, berjualan sayur, dan berjualan daging basah, mereka sendiri tidak bisa memastikan apakah di hari ketika mereka berjualan, apakah itu di hari ganjil ketika lapak mereka ganjil ataupun di sebaliknya, apakah bisa mendapatkan keuntungan atau tidak. Apalagi kalau kita lihat, untuk bisa memastikan penyediaan seperti ikan segar ataupun sayur segar, mereka sendiri tidak bisa memastikan berjualan setiap hari, dikarenakan suplai atau stoknya pun tidak bagus untuk setiap hari. Oleh sebabnya, untuk stoknya sendiri, ketika mereka sebelumnya bisa menjual seperti 80% atau 90%, saat ini bahkan omset mereka harus di bawah dari 50%. Ditambah lagi dengan jam buka yang buka hanya mulai pukul 06 pagi sampai pukul 14, dan sepinya pengunjung ini menambah keterpurukan dari para pedagang sendiri. Mereka berharap kebijakan ganjil genap ini bisa dirubah, jadi dirubah seperti sedia kala ketika mereka berjualan reguler. Yang kedua adalah ketika mereka sebelumnya sudah punya pelanggan tetap atau bisa katakan seperti loyal customer, di mana loyal customer mereka datang setiap hari, apakah itu mungkin untuk belanja harian, belanja mingguan. Ketika mereka datang ke pasar dan tidak menemukan lapak yang bisa mereka beli, itu saja ini menjadi suatu kebingungan di sendiri, dan ini malah menjadi kerumunan yang ada ketika mereka berputar dan akhirnya malah membeli yang tidak sesuai keinginan. Itulah menjadi salah satu alasan khususnya para pedagang yang mereka menginginkan untuk bisa dikembalikan seperti awal. Berikut adalah kutipan wawancara kami dengan pedagang khususnya yang berjualan daging basah dan sayur yang ada di Pasar Pademangan Barat. Tetapi bagi kami pedagang pangan basah, termasuk sayur mayur, itu kami merasa dirugikan, Pak. Nah, jadi begini, kita hari ini dagang, kemudian besok tidak. Sedangkan sayur mayur itu kan tidak kuat lama. Otomatis kalau misal kita ada hari ini sisa, tidak bisa dijual lagi. Seperti itu. Nah, di sebelah kita tutup. Otomatis di tempat kita terjadi penumpukan orang, seperti itu menurut kita pedagang. Ya, Juno, tentu saja dari para pedagang, mereka berharap kebijakan pemberlakuan ganjil genap ini bisa dikembalikan seperti semula agar mereka bisa berjualan seperti hari-hari reguler. Juno? Ya, Jonah, kita tahu bahwa sebelumnya juga ada temuan adanya penyebaran corona di klaster sejumlah pasar di Jakarta. Dan apa solusi yang ditawarkan oleh pihak pengelola Pasar Jaya untuk mengatasi penolakan sistem aturan ganjil genap di pasar ini, Jonah? Jonah? Juno?
Ya. Maaf saya tadi tidak bisa mendengar. Ya, Jona, kita tahu bahwa sebelumnya adanya temuan sejumlah pasar di DKI Jakarta menjadi salah satu klaster baru penularan terkait dengan virus corona. Lalu saat ini apa solusi yang ditawarkan pengelola Pasar Jaya untuk mengatasi penolakan aturan ganjil genap di pasar? Ya Juno, tentu saja terkait dengan penerapan ganjil genap ini banyak harapan dari para pedagang pasar seperti mereka meminta kompensasi dan juga meminta keringanan biaya. Tadi saya sempat berbicara kepada salah satu pedagang dan mereka meminta adanya seperti hitam di atas putih, jadi seperti surat yang menandakan bahwa untuk pembayaran khususnya untuk sewa lapak mereka meminta untuk bisa diberikan potongan sebanyak 50% atau bisa lebih kurang, dikarenakan memang selain omset mereka yang menurun, ini juga merupakan salah satu siasat agar mereka bisa berjualan atau beroperasi kembali. Tadi saya juga sempat bertanya khususnya kepada kepala pasar, khususnya pasar ini, dan tentu saja tadi memang tidak ada solusi yang menyeluruh dikarenakan harus ada instruksi dari PD Pasar Jaya, apakah nanti ada semacam relaksasi yang utuh, baik mungkin ada pengurangan sebesar 30% atau 50%, dan untuk relaksasi ini atau potongan ini harus diberlakukan secara adil. Jadi tidak hanya diberlakukan seperti jualan seperti pakaian, tapi juga harus diberlakukan secara adil sampai kepada seperti pedagang basah, agar seluruh pedagang bisa mendapatkan kesetaraan dan mereka sendiri mungkin tidak terlalu berat untuk bisa beroperasi atau berjualan seperti biasa kembali. Juno. Baik, terima kasih rekan Jona Hamonangan dari Pasar Pademangan Jakarta Utara terkait dengan klaim meruginya para pedagang atas penerapan sistem aturan ganjil genap di Pasar Jaya.